ringan, tak seringan dampaknya. Masih banyak orang yang belum mengerti seberapa besar pengaruhnya terhadap lingkungan. Sampah plastik itu gimana ya, nggak bisa hancur kan ya. Terus juga salah satu ini penyumbang penyakit kanker itu dari plastik. Bisa jadi penyakit, ya bisa ya nggak bisa buat kesehatan. Indonesia menjadi negara penyumbang limbah plastik terbesar nomor 2 di dunia. Dan itu bukan prestasi yang dapat kita banggakan. Mau sampai kapan prestasi itu digaungkan? Sedangkan bumi butuh pertolongan. Ayo kurangi pemakaian plastik sejak dini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selamat pagi manis, kembali lagi bersama saya Ferly Halim di acara yang paling manis, Sapa Manis Wanita. Hey manis! Nah, selama 30 menit ke depan, Ferly akan menemani kalian semua dengan memberikan berbagai macam informasi yang tentunya menarik dan bermanfaat bagi para wanita. Nah, kalau di awal tayangan tadi, sudah ada penayangan manis dan pendapat dari masyarakat. Sekarang Ferly memberikan kalian tayangan manis lainnya. Langsung kita lihat yuk! Tadi sudah ada tayangan tentang cara menghasilkan karya seni dari daur ulang sampah. Kalian penasaran kan? Ibu Susi dari komunitas Kertabumi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Ibu sekarang lagi sibuk apa sih? Ini lagi pembuatan pesanan dari Kertabumi. Oh banyak ya pesanannya ya? Alhamdulillah banyak. Tadi kan Ferly sempat lihat tuh tayangan manis tentang pengelolaan sampah, kemudian itu jadi tas Bu. Iya. Itu gimana sih prosesnya? Prosesnya sih mudah. Dia kantong kresek yang biasa ibu-ibu di warung-warung itu dapat itu kan warna hitam itu, digunting ujung-ujungnya. Oke. Itu nanti dilapisi kertas roti, terus nanti digosok. Gitu. Disetrika pakai setrikaan biasa. Iya. Jadi itu nggak lengket Bu? Enggak, kan ada kertas rotinya alasnya. Oh gitu. Itu nanti timbul seperti kulit jeruk. Oke, jadi malah kayak jadi bermotif gitu ya? Iya, itu dia yang dicari. Jadi sekantong kresek yang kayaknya nggak Yang ada nggak ada. bentuk-bentuknya, Ah. kemudian disetrika sama Jadi ada hasilnya. sama kertas roti aja ya, tapi bisa jadi something different banget ya Bu ya? Iya, betul. Terus Bu, kalau boleh tahu nih, setelah hasil karya tersebut jadi, itu dipasarinnya kemana ya Bu ya? Kita tuh ada online juga. Oh ada online shopnya, apa itu online shopnya? Bukalapak sama Tokopedia. Oh Bukalapak sama Tokopedia. Iya. Oke, berarti pangsanya emang udah pangsa Indonesia secara menyeluruh ya Bu? Iya. Bu, aku kepo nih pengen tahu. Kalau boleh tahu, sekarang itu udah omsetnya berapa banyak sih Bu? Kurang Untuk lebih 50 juta. Tergantung ya, kita banyak workshop, banyak pesanan dan banyak jual juga. Banyak jual juga ya. Kalau untuk workshopnya sendiri itu di mana aja Bu? Biasanya di dinas-dinas pemerintahan ada, di Telkomsel, Mitsubishi, di ini sekolah-sekolah juga ada. Sekolah-sekolah juga ada Iya, ya? Itu ibu-ibu jadi PKK. kayak penyuluhan juga sama masyarakat sekitar buat ngajarin kita buat hello, sampah itu nggak harus dibuang. Kalau untuk tempat produksinya sendiri, itu di sini juga atau di tempat lain? Di sini. Di sini juga untuk produksinya? Di sini juga. Wah ternyata nggak butuh tempat yang space-nya gede banget. Tadi sampai pikiran saya, wah daur ulang sampah ini berarti butuh space yang gede, butuh alat-alat yang besar. Apa sampai kayak mungkin pabrik kali ya atau apa? Ternyata enggak ya? Iya, karena kan hanya mesin jahit, silk press, gosokan, dan oven itu tergantung ininya aja. Kita Tergantung apa mau diapain ya? mau diapain. Karena tadi aku lihat ada cara yang dilem, ada cara yang dijahit, Iya. ada cara yang dilelehkan ya? Iya, betul. Terus ada apa lagi? Ada 4 ya kalau nggak salah ya? Dikepang, Dikepang. dirajut, ada. Ya jadinya malah kayak unik, tradisional unik gitu Jadi ya Bu ya? something different Jadi ya, something different, yang jadi tidak berguna jadi Iya, jadi berguna banget dan bisa kita pakai gitu. Iya.
Oke Bu, terima kasih waktunya udah mau Iya. pinjam-pinjam sama Feli. Thank you banget, informasinya sangat menarik. Iya. Nah, buat manis sekalian, jangan kemana-mana karena habis ini akan ada tayangan yang manis. Bersama saya Ferly Halim di acara Sapa Manis Wanita. Kali ini Ferly sedang bersama desainer handal Ibu Lindi. Halo Ibu, apa kabar? Halo, kabar baik. Sehat-sehat selalu ya Bu ya. Iya, Aduh Bu, aku tuh waktu kesini ngelihat desain-desain Ibu, menakjubkan sekali, keren banget. kasih. Nah tapi aku juga bingung kenapa sih Ibu memilih batik dari Cirebon. Padahal kan banyak banget tuh Bu desainer atau motif-motif batik dari daerah-daerah lainnya. Kenapa harus Cirebon? Sebenarnya saya desainernya saya memilih etnik ya, lebih ke etnik. Tapi untuk luar negeri saya banyak membawa batik Cirebon karena batik Cirebon itu lebih colorful, lebih ceria, lebih membawa suasana kalau fashion show gitu ya. Sementara batik yang seperti batik Jogja, batik Solo lebih ke klasik Lebih gitu ke kan. klasik ya. Untuk orang-orang yang lebih tua gitu. Oh gitu. Jadi kalau keunggulan dari batik Cirebon sendiri itu karena colornya, karena Iya, warnanya. Berarti dari semua batik yang ada di Indonesia hanya dari Cirebon yang memiliki motif berwarna-warni ya. Tidak juga. Tidak juga? Sepanjang pesisir Jawa. Sepanjang pesisir Iya, Jawa. karena Oh, pengaruh dari Cina kan dia ya. Jadi dia ada di Pekalongan, kemudian ada di Lasem. Itu semua warnanya warna-warna cerah. warna-warna cerah semua. Iya. Iya sih, sekarang itu udah nggak terpatok dengan, karena kalau dulu kan itu selalu berpikir batik itu kayak pakaian harus kita pakai datang buat acara formal. Iya. Kemudian warnanya gelap, kemudian Iya. warnanya terkesan nature banget ya Iya. Bu ya. Tapi sekarang tuh kayak aku sendiri udah mulai memakai batik buat acara-acara santai. Iya. Karena colorful, terus Iya. juga bentuknya unik, udah jadi Iya. fashion beauty Iya. sekarang itu. Oh, Ibu sendiri sering ya fashion show ke luar negeri ya untuk bawa Saya kebetulan ikut di KSBN, Komite Seni Budaya Nusantara. Nusantara? Jadi saya sering sekali diajak untuk fashion show ke luar Fashion negeri. Wah, Ibu keren banget loh, memperagakan, melestarikan budaya dari Indonesia mengenai batik kita. Wah, ini harus diapresiasi banget teman-teman. Nah, kalau dari Ibu sendiri nih Bu, kan Ibu desainer nih, sering banget mendengar atau mendapat permintaan dari semua kalangan ya, baik kalangan anak muda ataupun orang tua. Mereka itu lebih suka motif apa sih Bu untuk batik sendiri? Kalau motif itu kalau sekarang kan memang banyak yang kontemporer ya. Tetapi kalau di Cirebon, motif Cirebon itu memang yang masih favorit itu Megamendung. 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 Tapi selain itu ada lagi nggak Bu? Selain itu biasanya sesingaan, Sesingaan. pemandangan gitu ya. Iya,
Kalau dulu tuh saya suka banget tuh ngelihat kayak yang apa namanya batik yang kayak dia kayak ada rumah gadangnya itu, terus aku selalu mikir oh itu baju PNS. pasti mindsetnya kayak gitu. Tapi sekarang bener-bener udah modern Sekarang banget ya. ya. Nah kalau batik yang aku pakai ini batik apa ya Bu? Ini ya? batik Jogja ya. Oh batik dengan Jogja, wah ditambah- keraton ya Bu ya? Ya ditambah Prada ya, jadi kelihatan mewah. Iya mewah banget. Sebenarnya ini desain saya mau bawa ke Rusia untuk fashion show di Rusia. Oh begitu, ya ampun, saya tersanjung sekali sudah menggunakannya. Berasa lagi di istana kedutaan Ibu. Kapan nih Bu ada acara fashion show-nya? Sebenarnya Oktober ini Oktober. kita akan ke Kroasia, Oke, kemudian tahun depan baru ada show lagi. semoga lancar ya Ibu ya. Amin, terima kasih. Nah teman-teman, cerita tentang batik itu memang suatu budaya yang harus kita lestariin, dan saya sangat senang banget bisa ketemu seorang budayawan, Ibu Lindi, yang melestarikan budaya batik kita. Ibu terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbincang-bincang sama Ferly. Semoga kita ketemu esok hari dan semoga saya diajak untuk fashion show-nya ya Bu ya. Amin. Bagi teman-teman, setelah ini jangan kemana-mana karena Ferly mau kasih tahu kalian tentang cara kiat merawat batik. Saya Ferly Halim, sekarang berada di halaman yang sangat hijau sekali. Gimana? Seger kan? Nah, buat kalian yang ingin bercocok tanam tetapi memiliki lahan yang terbatas, kalian bisa menggunakan sistem hidroponik buat media cocok tanam kalian. Yuk langsung aja kita lihat tayangan manis berikut ini. Hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Beberapa tanaman yang dapat menggunakan sistem hidroponik antara lain Sam Hoking, Pak Choy, selada merah, dan retromine. Gimana? Menarik kan? Ingin tahu proses penanamannya? Saksikan terus ya.
Ferly sedang berada di lapangan hidroponik milik organisasi Karang Taruna. Yuk kita langsung aja berbincang sama Mas Satria. Halo Mas Satria. Halo, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Lagi ngapain nih? Ini lagi mau penyemayan, habis penyemayan kita mau pindah-pindah ke netpot, masukin ke media instalasi. Oh gitu. Jadi ini yang namanya hidroponik. Hidroponik itu apa sih Mas? Boleh nggak Oke, jelasin? jadi hidroponik adalah media yang menggunakan air. Jadi beda dengan kalau misalkan di konvensional biasanya kan pakai tanah. Nah, ini kita menggunakan media air. Jadi untuk perantara dari tanaman itu menggunakan air. Iya, Air betul. aja? Iya, jadi medianya menggunakan media air, kemudian juga media yang dibutuhkan yaitu adalah busa, rock wool juga ada. Ini unik banget ya. Iya. Kalau ini kayaknya sulit deh. Kesulitannya Yap. apa sih Mas dari menanam hidroponik sendiri? Oke, jadi kesulitannya itu kita membutuhkan beberapa step by step. Pertama adalah sinar matahari, kemudian juga suhu, pH air juga itu sangat penting. Jadi kalau misalkan mau nanam hidroponik, kita juga harus pinter-pinter nih, lokasi juga pengaruh. Jadi kalau misalkan tanpa adanya sinar matahari, kadang-kadang tanamannya jadi etoilasi. Etoilasi apa itu? Letoy. Enggak, bukan. Etoilasi itu adalah jadi bentuknya itu kutilang, kurus tinggi langsing, jadi panjang-panjang. Iya. Kurang gizi. Kurang gizi. Jadi karena kurangnya matahari, jadi dia bentuknya tanamannya panjang-panjang. Oke. Tapi kita ada trik and tipsnya, jadi nggak bisa teman-teman tahu karena di situ penyemaian kadang-kadang kita harus punya formulanya gitu. Jadi beberapa orang mungkin menggunakan busa, ada yang kekeringan pada saat penyemaian. Iya, Kita makanya punya triknya. pasti ada ramuan. Betul. Oke. Betul sih. Nah, buat kalian yang pengen tahu, kalian bisa datang ke sini. Iya. Mas, aku dari tadi kan lihat tuh teman-teman sibuk iya, iya. mainin air sama busa. Aku boleh ikutan nggak sih tahu cara menanam? Boleh banget, tanaman boleh tanaman banget. Ayo, hidroponik? ayo, Kak. Ikut ya. Iya, boleh. Jadi kalau misalkan kakak lihat Jadi awalnya itu ditanamnya itu di sini, Iya, di tuh. busa. busa. Di busa itu ini ditempelin aja ya Mas? Iya, jadi di atas aja, di bagian atas jangan terlalu dalam, juga jangan terlalu di atas. Jadi kira-kira ya kurang lebih pokoknya ibaratnya nempel sama rock wool-nya lah. Kalau udah Oh gitu. Ini bibitnya benar-benar biji. Iya, bibitnya nih seperti ini. Oke, coba aku lihat. Jadi bibitnya juga warnanya bagus ya. Warnanya agak-agak biru gimana gitu. Ya, Oh, jadi ini bibitnya tuh, bisa dilihat teman-teman ya. kayak biji mutiara. Oke, dari bibit ini tinggal ditaruh aja ya? Iya. Jadi Seriusan nih Mas, cuman Betul. taruh gini aja? Iya, jadi misalkan kayak gini ya. Nah, di bagian sini aja ditempelkan. Nah, di bagian Dimasukin. sini. Oh, jadi Ah. mereka udah ada belahannya Iya, gitu. untuk ada belahannya. Jadi terus mesti dimasukin. tuh. Terus gimanain lagi? Nah, kemudian kita tunggu nih, udah dimasukin gini, kita Hah? tunggu sampai dia 4 daun. Nah, kayak 4 gini daun? nih, 4 daun kan sudah siap ini, sudah siap pindah nih masuk Nah, ke media instalasi. Untuk menunggu dari ini ke 4 daun ini berapa lama ya? Jadi kalau kita pertama sprout ya, sprout itu bisa dibilang pecah bibit. Nah, itu butuh waktu 2 hari. 2 hari. 2 hari. Nah, pada saat sprout pindah ke instalasi udah 4 daun itu butuh kurang lebih 12 hari. Jadi 12 total hari. semua 14 hari. 14 hari. 14 hari udah sama 4 daun kita pindah ke media instalasi. Oke, setelah dari sini akhirnya pindahnya ke sini. Ke media instalasi langsung ke tempat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini nantinya jadinya nih. seperti ini. Jadi Nah, gitu. nih, udah dari sini dipindahin ke sini. Gitu. Ini bisa menjadi kegiatan buat ngisi waktu luang kalian, atau mungkin bisa jadi hobi yang bermanfaat gitu loh, daripada kita buang-buang waktu. Oke, Mas Satria, thank you banget waktunya udah mau sama-sama, berbagi Kak. ilmu sama Ya. aku. Semoga kita ketemu lagi ya. Oke, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, tayangan tadi adalah tayangan tentang hidroponik. Gimana? Kalian tertarik? Tayangan manis tentang daur ulang sampah sudah. Tentang batik juga sudah. Tentang penghijauan juga. Sekarang saatnya suara wanita. Buat kalian yang punya ide-ide kreatif, kalian bisa komentar di akun Instagramnya @sapamaniswanita. Ide-ide yang terbaik akan kita pilih untuk menjadi episode berikutnya. Tetapi kalau belum terpilih, jangan bersedih hati ya. Tayangan ini merupakan tayangan penutup dari episode kali ini. Akhir kata, saya Ferly Halim pamit undur diri. Sapa Manis Wanita, bye Manis!